Sekarang kita tengah berada di era basket yang modern. Posisi dalam dunia basket seperti point guard, shooting guard, small forward, power forward, dan center sudah mulai kehilangan tugas-tugas utamanya seperti dulu. Dahulu, seorang guard difokuskan untuk mengatur dan menjalankan pola offense. Lalu forward mencetak angka baik melalui drive atau tembakan jarak jauh, sedangkan center fokus dalam hal rebound dan bermain di bawah ring. Sedangkan di era sekarang, gaya permainan NBA mulai berubah dan mulai berfokus ke tembakan 3 angka, serta pemain-pemain kecil. Pemain-pemain center pun tidak lagi diharuskan bermain di bawah ring, malahan dituntut untuk bisa menembak 3 angka. Namun ada beberapa pemain jadul yang gaya permainannya sebenarnya akan sangat cocok di era modern ini. Namun karena di era mereka bermain, gaya permainan NBA masih menggunakan era lama, mereka menjadi tidak sehebat itu. Kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 7 pemain jadul yang harusnya jadi bintang di era modern. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Lamar Odom. Odom punya karir yang terbilang seperti roller coaster. Di puncak karirnya setelah ia memenangkan Sixth Man of the Year, ia langsung keluar dari NBA hanya dalam 2 musim ke depan. Padahal, ia terbilang masih dalam masa prime saat itu. Odom memang terkenal saat ia bermain di Lakers. Selain karena ia menikah dengan Khloe Kardashian, ia juga berperan penting dalam membawa Lakers menjadi juara back-to-back pada 2009 dan 2010. Sebenarnya Odom juga pencetak angka yang handal. Di awal-awal karirnya di Clippers, ia bahkan mencatatkan 17,2 poin per game pada musim 2000-2001. Namun karena di Lakers sudah ada Pau Gasol dan Kobe Bryant, tentu peran Odom dalam hal scoring pun harus diturunkan. Odom berperan sebagai seorang pemain hebat yang harus berasal dari bangku cadangan. Pemain-pemain seperti ini sangat diperlukan zaman sekarang bagi tim-tim yang ingin melaju jauh saat di playoff. Beberapa tim ada yang punya starting five yang sangat hebat. Namun karena cadangan mereka timpang, akhirnya mereka tak bisa melaju jauh saat di playoff. Tinggi badannya juga sangat bagus, yaitu 208 cm. Padahal gaya mainnya seperti point guard yang bisa mengatur offense, mencetak angka, dan defense yang lumayan. Peja Stojakovic. Mungkin pemain ini salah satu yang hampir pasti menjadi bintang di era modern. Puncak karir dari Stojakovic adalah saat ia bermain di Sacramento Kings di awal 2000-an. Dia adalah salah satu anggota dari Kings 2002 yang hampir saja memenangkan juara kalau wasit tidak curang saat di final wilayah barat antara Kings dan Lakers. Tinggi badannya sangat mumpuni, yaitu 208 cm. Namun ia adalah penembak 3 angka yang sangat tajam di era tersebut. Stojakovic juga punya quick release. Jadi bisa dibilang ini adalah versi upgrade dari Stephen Curry, dengan tinggi badan yang jauh lebih tinggi. Bayangkan saja kalau ia bermain di era sekarang, semua tim pasti akan memperebutkannya. Dalam karirnya, Stojakovic pernah 3 kali All-Star, 1 kali All-NBA Team, dan 1 kali memenangkan 3-point contest. Ia bisa menembak dari manapun, baik 2 angka, 3 angka, bahkan 2 kali memimpin persentase tembakan free throw liga. Namun sayang di era awal 2000, offense tim-tim NBA belum terlalu banyak menggunakan pemain tinggi yang bisa menembak seperti sekarang. Kebanyakan pemain tinggi di era itu justru harus bertarung di bawah ring. Andrei Kirilenko. Kirilenko bermain di NBA dari tahun 2001 hingga 2011 di Utah Jazz. Lalu sempat bermain di luar negeri selama semusim, lalu kembali lagi pada 2012 hingga 2014 di Timberwolves dan Brooklyn Nets. Kirilenko masuk ke NBA pada tahun 1999 di urutan pick nomor 24 ke Utah Jazz. Gaya permainannya sangat lengkap. Ia adalah seorang two-way player, bisa offense dan juga defense. Dalam karirnya, ia pernah 1 kali menjadi All-Star dan 3 kali masuk dalam All-NBA Defensive Team. Kirilenko merupakan seorang small forward. Gaya permainannya bisa disamakan dengan Kawhi Leonard di era sekarang. Bahkan mungkin lebih hebat lagi. Pada musim 2004-2005, ia pernah memimpin liga dalam perolehan blok tiap game dengan 3,3 blocks per game. Hal ini sangat impresif, di mana jarang sekali seorang small forward bisa memimpin perolehan blok tiap game yang biasanya dipimpin oleh center. Kirilenko punya badan yang besar, tinggi, cepat, dan wingspan yang lebar. Dia juga termasuk memiliki offense yang baik. Mirip seperti pemain-pemain level superstar sekarang, seperti Kawhi Leonard, LeBron James, dan Giannis Antetokounmpo. Dari tahun 2003 hingga 2006, ia selalu mencatatkan lebih dari 15 points per game, tertinggi pada musim 2003-2004 dengan 16,5 points per game. Memang di era pertengahan 2000,
angka rata-rata yang dicetak pemain tidak setinggi sekarang. Mungkin kalau saja Andrei Kirilenko bermain di era sekarang, ia bisa sehebat pemain-pemain tadi. Karena ia bisa offense sekaligus defense dan memiliki postur tubuh yang cukup bagus. Dennis Rodman. Ya, memang kemampuan offense dari Rodman sangat kurang bila ia bermain di era sekarang. Namun apakah kalian lupa dengan Draymond Green? Gaya permainan dan bahkan mental Rodman mirip seperti Draymond Green sekarang. Pemain tipikal seperti ini juga dibutuhkan oleh tim yang ingin juara. Rodman adalah seorang pemain yang hanya berfokus kepada kemenangan, mau melakukan apapun untuk tim meskipun statistik poin yang dicetak hanya sedikit, dan berani berkelahi serta tidak pernah takut dengan lawan. Memang Rodman dahulu sudah bisa dibilang seorang bintang. Ia 5 kali juara, 2 kali All-Star dan All-NBA Team, 2 kali menjadi Defensive Player of the Year dan 8 kali masuk dalam All-NBA Defensive Team. Pemain seperti Rodman biasanya akan menjadi pemain penting dalam sebuah dinasti. Misalnya dinasti Bulls yang punya Rodman, lalu dinasti Warriors yang punya Draymond Green. Meskipun Rodman hanya pernah 1 kali saja mencatatkan lebih dari 10 poin per game selama 14 tahun berkarir di NBA, namun ia 7 kali memimpin liga dalam perolehan rebound setiap game. Ia pasti sangat cocok dengan gaya main NBA sekarang, yang mulai banyak menggunakan rotasi small ball. Mark Price. Kesuksesan Price memimpin Cavaliers menjadi playoff contender di era akhir 1980-an memang tidak bisa dilupakan. Memang saat itu Cavaliers bukanlah tim yang sangat terkenal, seperti Bulls yang punya Michael Jordan, atau Pistons yang back-to-back champion. Bisa dibilang Cavaliers saat itu mirip seperti Warriors di era sekarang. Skorer utama mereka adalah guard mereka, yaitu Ron Harper dan Mark Price. Dalam karirnya, Mark Price pernah 4 kali menjadi All-Star dan All-NBA Team, dan masuk dalam 50-40-90 Club. Itu artinya, ia adalah guard yang sangat efisien. Di era 80-an dan 90-an, kebanyakan scoring didominasi oleh center. Banyak center-center hebat lahir di era ini. Namun Mark Price berbeda. Hanya beberapa saja point guard terkenal di era itu yang mencetak poin dengan banyak. Mungkin hanya Mark Price, Isiah Thomas, dan Magic Johnson. Bila saja Mark Price bermain di era sekarang, tentu ia akan sangat cocok. Point guard seperti Stephen Curry, Chris Paul, dan Damian Lillard merajalela sekarang dengan kemampuan scoring yang dimiliki. Shawn Marion. Mungkin kamu mengenal pemain ini karena ia punya shooting form yang sangat aneh. Marion sebenarnya adalah pemain yang juga hebat di era 2000-an. Puncak karirnya adalah pada saat ia berada di Phoenix Suns, tim yang berisi banyak sekali pemain bintang dan dipimpin oleh MVP Steve Nash. Dalam karirnya, Marion pernah 4 kali menjadi All-Star dan 2 kali menjadi All-NBA Team. Marion bisa dibilang seorang bintang, namun tidak pernah sampai ke level superstar. Kalau kamu lihat gaya permainan Shawn Marion di akhir karirnya di Mavericks dan Cavaliers, Marion lebih menjadi seorang pemain catch and shoot dan tidak terlalu banyak melakukan drive. Namun di era puncak karirnya di Suns, ia sangat berbeda. Gaya permainannya seperti LeBron dengan alley-oop dan dunk yang sangat keren. Ia sangat atletis dulu. Ia juga seorang scorer di Suns. Selama 9 musim berkarir di Suns, ia mencatatkan rataan lebih dari 17 poin per game selama 7 musim. Puncaknya di musim 2005-2006 dengan 21,8 poin per game. Dan sebenarnya, ia adalah seorang defender yang sangat underrated. Memang ia tidak pernah mendapatkan penghargaan All-NBA Defensive Team dalam karirnya. Namun banyak sekali yang berkata bahwa ia adalah pemain terbaik dalam sejarah yang tak pernah memenangkan penghargaan All-NBA Defensive Team. Pemain-pemain seperti ini justru sangat cocok di era sekarang di tim manapun, di mana ia bisa offense sekaligus defense. Drazen Petrovic. Pemain ini juga tipikal point guard yang mencetak poin dengan sangat banyak. Sayangnya, ia harus meninggal akibat kecelakaan saat di puncak karirnya. Pada musim 1992-1993, Petrovic mencatatkan 22,3 poin per game dan masuk dalam All-NBA Third Team. Sekali lagi bahwa di era 90-an adalah era dominasi center-center. Mungkin hal inilah yang membuat tim yang dipimpin Petrovic tidak pernah melaju jauh saat di playoff, hanya mentok di ronde pertama saja. Namun layaknya Mark Price, Petrovic juga salah satu pioneer point guard yang mencetak banyak angka. Ia juga terkenal dengan trash talk-nya dengan Michael Jordan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.